Kita bakal bahas dulu untuk talent predictions by GoPay. Ada 2 suara menuju ke arah RRQ Sena dengan 3-1 dari aku dan juga 3-0 dari Aul. Ngelihat mungkin ini by data ya Ul ya, di grouping stage. Karena dari kemarin juga kita ngeliat teman-teman yang udah bertanding di hari-hari sebelumnya, mungkin kita ngeliat data mereka semua dari group stage yang sudah kita lalui Ul. Betul, apalagi kita masih belum ada referensi Isuan Mochi dapetin kemenangan ya. Dan ya, langkah besar apa yang akan dibawakan juga untuk berhadapan dengan RRQ Sena saat ini. Nathan ini akan menjadi sebuah jawaban nantinya menuju ke arah mid to the late game. Tapi apakah mampu juga? Mengingat secara data dari Isuan Mochi belum pernah mendapatkan Lord sama sekali. Dan kita akan melihat langsung ke Line of Dawn untuk game yang pertama. Match kedua di hari ini antara Isuan Mochi dan juga RRQ Sena. Yap, dan pastikan kalian beri dukungan lagi-lagi untuk RRQ Sena dan juga Ixon Mochi yang akan berjuang di match pertama mereka di Progressive Round. Karena ini adalah match yang begitu penting nantinya untuk mempengaruhi juga mental kedua belah tim agar bisa mendapatkan 3 poin kemenangan. Tapi somehow nih, 1 hit terakhir yang dibutuhkan, Shane masih gagal untuk bisa memberikan last hitnya. Justru ada pokingan damage yang begitu masif karena Year V. Mengingat dengan Revitalize yang sudah trigger juga, ini akan menjadi waktu dan juga celah untuk RRQ Sena bisa mengambil Little Wanderer dengan lebih cepat dibandingkan dengan Mood. Iya, tapi Little Wanderer-nya udah langsung diamankan ya, tanpa berhasil untuk dicuri juga oleh Ixon Mochi. Secara pattern farming, keduanya masih cukup aman, belum ada gangguan yang cukup berarti juga. Gohan belum memaksimalkan bagaimana cut wave minion yang ingin dilakukan. Dia lebih memilih untuk freeze aja. Sementara di sisi lain, Mood kehilangan 1 buah orange buff yang dicuri oleh Shane. Wow. Itu yang sangat merugikan ya. Tapi ya lagi-lagi mungkin dengan belum hadirnya Uts, inisiasi coba lakukan Tidal Strike. Karena Mood, pressure yang begitu masif. Yang membuat Mood juga kehilangan lava golem, gak cuma orange buff-nya Ul. Dan ini sih harusnya yang tadi aku sempat sampaikan juga sebelum match-nya dimulai, bahwa early game phase dari Ixon Mochi itu harus benar-benar dicoba ulang lagi. Karena mereka juga terlihat di awal-awal game seperti sekarang cukup kebingungan dengan first blood yang dikantongi oleh Gohan. Lagi-lagi gangguan di segala arah yang menargetkan ke 1 member dari Ixon Mochi, yaitu Mood, berhasil dilakukan oleh RRQ Sena. Waduh, ini early-nya nggak kepegang ya, dan harusnya ini akan snowball lagi menuju ke arah turtle yang bisa diamankan juga tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan sama Ixon Mochi karena EXP-nya kena pegang. Dan sekarang nggak berhenti, purple buff bakal coba untuk langsung dicuri Mood. Ketahan di level 3, terangkat sudah dengan Tsunami Slam di arah belakang. Final Aspect memfollow up damage dan Muffin yang menghilang. Begitu pun dari Mood yang masih bisa mundur, dikejar lagi tapi Chico ternyata di sisi bottom lane terkena pressure atas Nei yang juga berhasil untuk bisa memberikan tekanannya. Tapi masalahnya Niro ketahan di level 3, Radit. Ya, ini sih yang paling jadi PR nantinya untuk Ixon Mochi ya. Mengingat sekarang juga Shane selalu ada di dalam area jungle dari Ixon Mochi. RRQ Sena mereka nggak stop. Mereka masih memberikan pressure yang begitu besar, terutama untuk Mood yang sekarang lagi-lagi dituju. Tertangkap Tidal Strike, mencoba escape dengan puncture. Shane terlalu dalam. Overcomment yang dilakukan memang membuahkan hasil karena lagi-lagi orange buff untuk kedua kalinya. Ini bisa diamankan oleh teman-teman RRQ Sena. Miro down dengan Feather Eye Strike. Damage yang begitu masif. Tapi sekarang Rexlona yang ada di dalam area teritori yang cukup berbahaya. Mood mencoba Phantom Execution, Soul Rose dikeluarkan, belum berhasil. Dengan damage yang masih minim, Gohan pun join in. Untuk kali ini ada 5 player dari RRQ Sena yang bersiap di area bagian bawah. Backupan pun datang, Nei masuk dalam semak-semak yang cukup berbahaya. Crimson Beacon untuk bisa escape, dikejar dengan Electrifying Beats. Tapi terakhir, Ricky Worst berhasil mendapatkan killing spree dan Miro hadir seorang diri kembali. Dan Tropi udah mulai gak ada dan berhasil juga di pick off. 1 persatu di absen oleh RRQ Sena dan sekarang membuat pressure tambahan dengan Feather Strike, Tsunami Slam, kombinasi skill yang dilakukan karena Muffin masih membuat Muffin juga belum bisa diselamatkan dan justru Muffin menjadi korban ke-7 dari RRQ Sena. Waduh, ini terlihat ya bagaimana dominasi dari RRQ. Setiap apa yang ingin mereka lakukan berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun tadi ada sedikit punishment ya terhadap Shane yang tumbang juga. 1 versus 3 yang dilakukan sama Mood. Memang dari RRQ Sena itu damage dealer semua, tipis-tipis semua. Tapi dengan perbedaan atribut ini udah semakin jauh lagi dan tertahan di level 5 untuk Moodnya setelah purple buff-nya dicuri terus-menerus. Sekarang Ricky Worst sudah sangat banyak bisa mendapatkan resource dari pencurian jungle, dari turtle juga, point kill juga yang ditabung. Bahkan di bawah menit ke-5, full plating di arah bottom lane.
dan juga outer bottom turretnya berhasil untuk dihancurkan. Ini menandakan dari Ixon Mochi, mereka betul-betul masih belum menemukan jawaban gimana caranya menghalau agresivitas early game dari Arkisena, Dit. Setuju banget. Dan wow, kita lihat untuk player head to head, tapi sementara itu Muffin terlalu menyakitkan damage yang diterima dari true damage yang dihasilkan oleh Kari yang memang Chico. Sejauh ini selain dari full gold plating di bagian bottom, juga di bagian atas juga berhasil didapatkan. Dan player head to head by GoPay, ada Shin dan juga Yervi yang memang ada sedikit perbedaan di sini dari segi average KDA-nya. Mengingat juga dari Ixon Mochi masih belum mendapatkan kemenangan yang membuat ya Yervi masih cukup tertinggal terutama untuk di average KDA-nya. Tapi so far kita ngeliat di sini juga Yervi masih bisa memberikan setidaknya pressure yang cukup meskipun lagi-lagi targeting yang dituju karena Yervi berhasil membuat Yervi terpick up untuk pertama kalinya. Dua atas target dihancurkan. Arkisena belum stop dan belum puas. Mereka ingin mendapatkan hal yang lebih. Mereka mencoba untuk invasi terus-menerus. Dan ini yang menjadi satu hal yang memang harus diantisipasi oleh Ixon Mochi. Mengingat sekarang udah gap yang cukup jauh di angka 7.000 gold di menit yang kelima. Akan sangat sulit pasti untuk bisa mengejar perbedaan gap gold yang sangat jauh ini. Ya ini udah jauh banget ya, 7.500. Bottom lane-nya udah coba didorong sama Mood, tapi di sisi lain Muffin masih punya flicker untuk kabur atas serangan yang dilakukan oleh Arkisena. Tapi Ricky Works sudah hadir kembali, Electrifying Beats dinyalakan. Namun pemain-pemain dari Ixon Mochi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain mungkin untuk bisa nge-punish siapapun yang overextend atau overcommit. Tapi Vidor Ice Strike nih terjebak lagi di arah belakang dengan adanya Ricky Works yang menutup jalan pulang. Tapi thanks to Crimson Bacon yang ngebuat dari Ney-nya masih bisa selamat. Tapi gak berhenti dari situ karena lihat bagaimana kali ini dengan satu buah Orange Bomb yang berhasil tuh didapatkan oleh Mood. Tapi in the end nyawanya pun yang harus hilang di tangan Ricky Works. Wow, sangat disayangkan lagi-lagi ya. Untuk kali ini memang ada Orange Bomb yang bisa diambil. Tapi pertukarannya dengan nyawanya yang membuat dia nggak akan punya lagi buff setelah dia respawn di area base. Sementara Arkisena masih dengan tempo menyerang mereka. Mereka nggak menurunkan sama sekali intensitas mereka dalam menghabisi satu persatu turret yang dimiliki oleh Ixon Mochi. Dengan turret top lane sudah hancur, perfect start untuk mereka. Feather Ice Strike di bagian tengah dibuka dari Rexona, memberikan tekanan lagi karena Ney masih mencoba untuk membeli waktu karena nggak ada yang bisa dilakukan oleh Ixon Mochi. Mereka sangat sulit untuk setidaknya bisa memberikan poking damage karena Gohan yang sejauh ini masih sangat snowball yang membuat Uranus ini akan jadi hero yang sangat menyebalkan karena dengan selain dari HP regen yang begitu masif, dia pun akan cukup tanky untuk menahan semua damage yang dihasilkan oleh Ixon Mochi. Satu persatu dilucuti dan sekarang Tsunami Slam, Battle Strike dikeluarkan pada Ice Strike yang hampir saya bisa mendapatkan Ney, tapi untungnya Ney masih sempat purify untuk melarikan diri dari jangkauan Tsunami Slam. Wow, ini benar-benar gak dikasih ampun ya. Arkisena mencoba untuk melakukan inisiasi kembali, tapi ternyata memilih untuk bermain disiplin karena udah dua dari Holy Defense yang ke-trigger di menit yang ke-7. Inner turret bottom lane yang akan dituju juga oleh Gohan untuk saat ini. Tidak ada space untuk farming, mengingat untuk jungle dan juga gold lane sebagai sumbangsi damage dari Ixon Mochi, ini nggak ada resource sama sekali. Mau direct ke arah mid to the late game untuk dapetin power spike dari Miro-nya juga dalam keadaan saat ini masih cukup sulit, Radit. Iya, ini bakal cukup sulit juga untuk bermain high ground ya, karena dengan gap yang cukup jauh seperti ini akan membuat dari damage output yang dimiliki sama damage dealernya itu nggak akan bisa dengan mudah mengantisipasi adanya minion wave yang bergerak. Sekarang sudah nggak ada lagi Holy Defense di menit yang ke-8, membuat Arkisena bisa lebih leluasa untuk memberikan tekanan di 3 lane yang berbeda. Di bagian tengah, beberapa katapult masih ada dan Feather Ice Strike lagi-lagi membuka peperangan. AOG ke lini yang salah membuat Yervi bisa menjadi korban pertama. Killing spree didapatkan dan Muffin pun down. Double untuk seorang Chico. Dan kali ini sudah mulai dimasuki untuk ke dalam area base mereka. Arkisena non-stop memberikan tekanan dengan wave minion yang masih ada di bagian tengah. Mampukah mereka melakukan one-shot push di menit ke-8? Karena kali ini chance terbuka bebas untuk mereka masih berada di dalam area high ground milik Ixon Mochi. Satu persatu dihancurkan dari 3 base turret yang ada. Feather Ice Strike kembali diinisiasikan. Belum ada yang tertangkap di sana. Jangan lupakan Dark Wave. Muffin belum ada follow up-nya dan sekarang Mood hampir saja tereksekusi. Tapi lihat malah Mood yang dikejar. Dan satu di terakhir yang dibutuhkan. Tsunami Slam membanting Yervi. Killing spree untuk Rexona. Dan sekarang menyisakan 4 player dari Ixon Mochi yang masih terus-menerus bertahan. Satu persatu mencoba untuk masuk sendirian. Tapi Mood lagi-lagi cukup low SP-nya. Mendapatkan satu dan itu dia targeting ke arah Shane yang tepat.
harusnya membuat arah ke sana dipaksa untuk mundur terlebih dahulu menjauh dari jangkauan base. Iksan Mochi meskipun lagi-lagi Feather Ice Oh my Strike, God. dia menjadi teror dan satu tetes terakhir masih bisa mengejar flicker dari seorang Miro dan entropinya karena memang Rexona berhasil menguasainya loh. Oke, tapi Avatar of Guardian hanya menyerahkan nyawa Yerfi. 3 pemain dari Iksan Mochi berhasil untuk dihilangkan dan kali ini RRQ Sena. Mereka memiliki Super Wave Minion di 3 lane yang berbeda. Moodnya mencoba untuk masuk tapi unstoppable dipakai oleh Rexona dan base-nya pun hancur RRQ Sena. Di bawah menit 10 berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan begitu solid.